Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, sebelumnya gue makasih banget kalian udah mau mampir dan klik video ini sehingga video ini bisa jadi salah satu kegiatan tontonan kalian di hari ini. Kali ini gue bakal nge-review sebuah film yang sangat seru untuk kalian tonton. Walau film ini udah rilis lama nih ya, tapi ketegangan dari film ini bakal selalu berasa saat kalian tonton. Film bergenre horor dan thriller ini berjudul A Quiet Place. Film Hollywood ini dirilis pada tahun 2018 silam yang disutradarai oleh John Krasinski. Trailernya aja nih ya, udah bisa nggambarin gimana ngerinya film ini. Betul banget, film ini tuh dipenuhi kesunyian dan ketegangan yang bisa mengagetkan sewaktu-waktu. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita check it out. Film ini diawali dengan gambaran sebuah kota yang sangat sepi dan terbengkalai setelah hari ke-89. Banyak juga nih poster orang hilang di sebuah dinding. Selain itu, ada sebuah keluarga juga nih yang sedang berada di sebuah swalayan tanpa memakai alas kaki. Si ibu ini yang diketahui bernama Emily sedang mencari obat untuk anaknya yang bernama Marcus karena si Marcus ini lagi sakit. Sedangkan anak kecilnya yang bernama Biu sedang asik berlarian. Gerakan Emily ini dilakukan dengan sangat pelan bahkan tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Setelah mengobati si Marcus ini, si Emily ini mengatakan sama si anak gadisnya, anak yang bernama Regan itu, bahwa adiknya ini baik-baik aja. Regan pun kemudian pergi nih dan menemui adiknya yang sedang menggambar roket di lantai. Si Biu ini bilang nih, roket sudah siap untuk membawa mereka pergi dari planet ini. Si Regan hanya bisa termenung dan melihat gambarnya. Di sisi lain, si Biu yang tadi sedang mencoba mengambil sebuah roket mainan yang cukup tinggi dari jangkauannya. Namun roket itu malah jatuh nih, dan sebelum tiba di lantai dengan cekatan si Regan menangkapnya. Ayahnya yang bernama Lee yang melihat hal itu pun langsung menyuruh si Biu pergi menemui ibunya dengan bahasa isyarat. Mereka pun memutuskan untuk segera pergi sebelum hari mulai gelap. Saat hendak pergi nih ya, si Biu tadi membawa roket mainan yang langsung diambil oleh Lee dan mengeluarkan isi baterainya lalu menaruhnya di meja. Lee mengatakan bahwa si Biu tidak bisa membawa mainan itu karena mainan ini terlalu bising. Keluarga itu pun kemudian pergi nih. Saat si ayah, ibu sama anak keduanya ini udah pergi, si Regan ini memberikan mainan roketnya yang tadi kepada adiknya karena dia kasihan nih kalau dia malah melihat adiknya bersedih. Saat si Regan udah mulai nyusul ayah ibunya, ternyata si Biu ini malah membawa sekalian sama baterainya. Mereka pun terus berjalan nih hingga jauh meninggalkan kota. Saat mereka berada di sebuah jembatan, si Biu tadi malah membunyikan mainannya. Semuanya pun terkejut. Pak Lin ya yang menyadari bahwa hewan itu hewan. Makhluk itu bakal datang langsung nih lari untuk menyelamatkan anaknya. Namun karena makhluk itu bergerak begitu cepat, dia tidak sempat menyelamatkan anaknya dan anaknya pun berhasil ditangkap oleh si makhluk. Adegan pun berganti ketika sudah 472 hari memperlihatkan si Regan yang tengah berbaring di atas pasir, kemudian terbangun. Ibunya pun langsung mengajaknya pergi nih, dan kini keluarga itu sudah tinggal di sebuah rumah jauh dari kota. Si ayah sendiri sudah memasang CCTV di beberapa tempat agar dia bisa mengawasi. Si Pak Li ini pun mencoba mencari bantuan nih dari berbagai negara, namun tidak ada yang bisa dihubungi. Di luar sendiri, si Marcus ini sedang mencoba seolah-olah berkendara dengan mobil. Saat Pak Li ini memperhatikan si Marcus, dia pun keluar nih dari mobil dan masuk ke rumah, tepatnya di bagian ruang bawah tanah yang sudah ada Bu Emily. Si Emily sendiri ini tengah hamil, dan di scene ini Emily dan Lee tengah merenungi dunia mereka masing-masing. Emily yang menantikan kehadiran bayinya dan si Pak Lee yang mengenang kepergian anaknya. Di sisi lain ternyata bukan cuma mereka aja nih yang bertahan, tapi ada beberapa orang yang juga masih bertahan walaupun keadaan mereka tuh saling berjauhan. Hal ini dibuktikan nih dengan saat Pak Lee menyalakan sebuah api di atas penampungan jagung, terlihat juga cahaya lain yang menyala bergiliran. Adegan pun berganti dengan ibu yang mengeluarkan ikan bakar dari dalam kotak yang mengeluarkan asap.
Si Emily pun meminta si Regan untuk memanggil ayahnya nih buat makan malam. Mereka pun makan malam bersama tanpa menggunakan piring atau sebagainya nih yang menimbulkan suara ya. Mereka menggantinya dengan dedaunan dan setelah itu kedua anak mereka pun bermain domino dan tidak sengaja si anak laki-lakinya ini si Markus nyenggol sebuah lentera. Yang dimana saat lentera pecah otomatis membakar karpet. Si ayah pun langsung sigap nih mematikan mematikan api itu. Namun hal itu menimbulkan suara yang akhirnya mengundang si makhluk untuk mendekat ke arah mereka. Pak Li pun meminta anak-anaknya untuk diam dan seketika itu pula mereka mengamati keadaan sekitar nih. Sampai akhirnya suara benda pecah terdengar dari lantai atas. Pak Li pun mencoba melihat dari balik jendela. Tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh dari atas dan ternyata itu adalah 2 ekor rakun. Si Markus pun meminta maaf nih atas kejadian tadi dan di luar saat 2 rakun itu berlari mereka langsung dibunuh oleh makhluk itu. Di ruang kendali Pak Li ini selalu mencoba untuk merakit sesuatu yang bisa digunakan. Seketika itu pula si istrinya masuk nih untuk memberikan earphone-nya agar si suami juga mendengar apa yang ia dengar. Mereka menikmati malam itu dengan berdansa yang romantis nih. Keesokan harinya pada hari ke-473 si ayah ini tengah menaburkan pasir di sekeliling rumah. Hal ini ia gunakan nih buat ngeredam suara langkah kaki mereka. Sedangkan si istri ini sibuk sendiri untuk memeriksa kehamilannya. Di sisi lain si Regan memasuki sebuah rumah dengan sangat hati-hati. Saat ia tengah menuju tangga bawah, si ayahnya ini langsung mencegahnya dan membawanya keluar. Pak Li memberikan alat pendengaran yang baru saja ia rangkai kemarin nih. Namun si Regan malah menolak dan sedikit kesal karena dia tidak boleh masuk ke sana. Pak Li pun memberi pengertian pada si Regan sambil mencoba mengganti alat pendengarannya. Namun si Regan ini tetap menolak. Sampai akhirnya Pak Li ini pergi dan menyerahkan alat yang baru saja ia rangkai untuk si Regan. Di rumah sendiri si Emily ini sedang mengajari anak laki-lakinya yaitu Markus belajar matematika. Tak berapa lama si Pak Li ini mencoba mengajak Markus untuk pergi. Namun si Markus malah ketakutan. Si Emily meyakinkan nih kalau dia bakal baik-baik aja sama ayahnya. Si Markus pun akhirnya bersiap-siap nih untuk pergi dengan sang ayah. Sedangkan si Regan dilarang ikut dan disuruh tinggal. Dia pun kesal dan masuk ke dalam rumah nih. Di kamar sendiri si Regan ini mencoba memakai alat yang tadi ayahnya berikan. Dia pun kemudian nekat untuk pergi. Di sisi lain Pak Li dan si Markus ini sudah berada di sebuah sungai untuk mengambil ikan tangkapan mereka. Saat mencoba memindahkan ikannya, ikan itu pun terlepas dan menimbulkan suara. Markus pun ketakutan nih dan mencoba untuk lari. Pak Ali ini memberitahu bahwa semuanya akan baik-baik saja selama mereka bersuara lembut. Si Markus pun akhirnya mencoba untuk memberanikan dirinya. Dan di rumah sendiri nih ya, si Emily lagi mencuci pakaian dengan sangat pelan. Saat sudah selesai mencuci pakaiannya, dia pun mencoba menaiki tangga dengan membawa karung pakaian. Dan sialnya karung itu kecantol paku nih di tangga itu. Hal itu sedikit menimbulkan suara, namun adegan pun langsung berganti dengan si anak dan si bapak ini yang berada di air terjun. Si Pali ini mencoba berteriak keras nih di bawah air terjun ini. Malah membuat si Markus tambah ketakutan, ini bapak ngapain malah nambah masalah gitu kali ya pikirnya. Namun Pali ini mencoba menenangkan si Markus dan berkata bahwa suaranya masih jauh lebih lembut dibanding dengan suara air terjun. Di rumah sendiri si Emily mulai menjemur pakaiannya nih. Setelah itu dia kembali masuk ke dalam rumah. Sedangkan si Regan terus berjalan menjauh dari rumah. Pak Ali dan Markus pun mulai berbicara normal dengan suara mereka di dekat air terjun. Sedangkan di sisi lain ternyata si Regan ini pergi menuju jembatan di mana tempat adiknya meninggal dan membawakan mainan roketnya. Pak Ali dan Markus pun melanjutkan perjalanan mereka dan memasuki sebuah hutan yang ada sebuah rumah di dalamnya. Saat mereka berjalan nih ya, mereka bertemu dengan seorang kakek yang sedang shock nih melihat istrinya tewas. Pali ini kemudian menyuruh kakeknya untuk diam, namun si kakek malah berteriak dan akhirnya Pak Ali ini langsung menggendong si Markus dan berlari kemudian bersembunyi. Si Pak Ali kemudian membekam mulut si Markus agar tidak berteriak. Dia pun akhirnya melihat makhluk itu membunuh si kakek.
Adegan pun berganti nih di dalam rumah. Si Emily ini yang masih sibuk mengenang anaknya ini, ketika berjalan dia mengalami pecah ketuban. Karena panik nih ya, si Emily langsung menuruni tangga dengan tergesa-gesa hingga menimbulkan suara yang bising. Tak sengaja kakinya ini menginjak paku yang tadi membuat karungnya tersangkut. Oh, rasanya gimana itu? Nancep sedalam-dalamnya. Emily pun sebisa mungkin ini untuk tidak berteriak dan menahan sakitnya dan mencoba untuk menyabut kakinya yang lagi tertancap paku ini. Dengan tertatih, si Emily ini berjalan dan mengganti warna lampu yang terang menjadi warna merah. Sinyal bahwa dia dalam keadaan bahaya. Dan saat mencoba untuk menaiki tangga lagi, ternyata sudah ada makhluk yang menunggu dia di sana. Emily pun akhirnya mencoba bersembunyi nih dan sebisa mungkin untuk tetap tenang. Di sisi lain, Pak Lee dan Markus ini udah mau balik nih. Dan ketika mereka melihat lampu sinyal merah itu, mereka pun akhirnya berlari nih menuju rumah. Nah, di scene ini saat si Emily ini sedang bersembunyi, akhirnya baru ditunjukkan nih gambaran monsternya itu kayak apa yang mempunyai pendengaran yang begitu tajam. Emily pun mencoba untuk bergegas keluar nih, namun ternyata di luar pun sudah ada makhluk yang sedang berkeliaran. Pak Lee dan Markus pun membuat rencana nih untuk menolong si Emily. Si Markus diminta untuk membuat kebisingan. Walau sebenarnya takut nih ya, tapi si Markus ini tetap mencoba untuk memberanikan dirinya demi melindungi si ibu. Markus pun kemudian berlari nih menuju ladang jagung. Si Emily sendiri masih menahan sakitnya di dalam rumah. Emily pun mencoba melahirkan anaknya sendirian di dalam sebuah bak mandi. Sedangkan si makhluk mencoba untuk naik dan menghampirinya. Seketika itu pula nih, si Markus menyalakan kembang api. Emily yang sudah tidak bisa menahan rasa sakitnya itu pun akhirnya berteriak sangat keras yang untungnya dibarengi sama suara kembang api. Si Regan yang masih rebahan nih di dekat pemakaman si adiknya ini langsung lari tuh pulang setelah melihat ada kembang api yang menyala. Pak Lee sendiri ini udah menyiapkan senjata laras panjang untuk perlindungan dan berlari menuju ke rumah. Pak Lee mencoba mencari keberadaan istrinya, namun saat ia masuk ke kamar mandi, ia melihat darah yang cukup banyak di dalam bak mandi itu. Pak Lee pun mengira istrinya telah meninggal, namun ternyata gengs, untungnya si istri ini berada di ruang shower sambil mendekap bayinya yang baru lahir. Emily dan bayinya pun selamat, sedangkan si Markus ini berjalan cepat menuju rumah, namun ia mendengar sesuatu nih. Markus pun mencoba untuk menyorot lampu senternya nih, biar dia bisa lihat apa sih itu tadi suara apa gitu ya, namun malah suara itu makin mendekat. Markus pun akhirnya lari masuk ke dalam ladang jagung sambil sesekali nengok ke arah belakang. Nah, saat dia nengok ke arah belakang nih ya, sekalinya dia madep ke depan malah nabrak sebuah ban traktor gede banget yang akhirnya dia pun jatuh tersungkur ke tanah. Sedangkan Pak Lee sendiri ini tengah menggendong istri dan bayinya yang baru lahir dan membawa mereka ke rumah. Namun si bayi yang tengah digendong ini justru menangis kencang. Akhirnya Pak Lee pun berusaha untuk menyembunyikan mereka mengingat kondisi mereka masih lemah. Mereka pun berhasil masuk ke ruang bawah tanah tepat waktu banget nih, sedangkan si makhluk sedang mencarinya di atas. Si bayi pun langsung diberi alat bantu pernapasan dan dimasukkan ke dalam sebuah kotak kemudian ditutup. Di sisi lain, si Regan ini berhasil pulang. Saat ia sedang berjalan di ladang jagung, dia melihat sebuah cahaya dari balik tumbuhan jagung. Dan di saat itu pula si Regan ini tidak menyadari kalau di belakangnya ini sudah ada satu makhluk. Namun alat pendengarannya tiba-tiba berdengung nih. Gitu ya, dan sangat mengganggu pendengarannya. Ternyata hal itu juga berpengaruh bagi si makhluk. Si makhluk pun akhirnya pergi. Adegan berganti dengan si Emily yang terbangun dari mimpinya. Kemudian si Pak Lee ini menenangkannya. Si Emily pun bertanya tentang keberadaan anak-anaknya yang lain. Emily pun akhirnya meminta suaminya untuk melindungi mereka kali ini. Di sisi lain, Regan pun mulai mendekat nih ke arah cahaya tadi. Saat dia akan mengambil senter itu, tiba-tiba tangannya diraih oleh tangan lain yang ternyata itu merupakan tangan Markus. Mereka pun berpelukan dan si Pak Lee ini mencoba untuk keluar mencari mereka. Tanpa Pak Lee sadari, ada air deras yang mengucur di dalam rumahnya. Sedangkan si Regan dan Markus sendiri ini mencoba untuk menyalakan api di atas tempat penampungan jagung yang besar, berharap
bapaknya ini melihat sinyal itu. Sambil menunggu kedatangan Pak Li, mereka pun terus berusaha menyalakan sinyal api. Namun sayangnya api keburu padam karena bahan bakar yang mereka gunakan habis. Pak Li pun mencoba mengamati komputer CCTV-nya nih dan berharap mengetahui keberadaan anak-anak mereka. Namun hasilnya nihil. Dan di sisi lain nih, air yang bocor tadi tuh udah mulai tumpah ke ruang bawah tanah dengan sangat deras. Lilin-lilin yang ada di ruang bawah tanah pun akhirnya padam dan si Emily ini merasa khawatir nih karena tempatnya sudah tergenang air. Saat mencoba untuk melihat keadaan bayinya, ternyata sudah ada satu makhluk di ruang bawah tanah itu. Si makhluk sendiri ini langsung masuk ke dalam air dan itu semakin membuat si Emily ini takut nih karena tidak bisa mengetahui keberadaan si makhluk. Emily pun berjalan mendekat ke arah bayinya kemudian menggendongnya dengan sangat pelan. Tepat saat Emily ini berhasil menggendong bayinya, si makhluk pun keluar dan muncul persis di depannya. Emily pun mencoba berjalan mundur sampai di balik air deras yang mengalir. Di sisi lain nih, si Pak Li ini terus mencari keberadaan anak-anaknya. Si Regan yang sudah tidak sabar pun mengajak Markus untuk pergi. Namun si Markus ini meyakinkan kakaknya kalau ayahnya pasti datang kok. Namun si Regan ini tetap ngeyel nih gengs. Makanya dia nyoba untuk pergi. Film kalau nggak ada orang ngeyel tuh hambar ya kayaknya. Si Markus pun mencoba mencegah kakaknya. Namun malah dia terperosok jatuh ke dalam penampungan jagung. Hal itu pun menimbulkan suara yang mengakibatkan makhluk yang tadi bersama ibunya ini langsung keluar ketika mendengar suara itu. Si Regan ini pun kemudian menyuruh adiknya agar tidak bergerak, sedangkan si adik ini terus berusaha berada di permukaan jagung dengan menggerak-gerakkan tubuhnya. Udah lagi berisik karena gerakan si Markus ini, salah satu pintunya jatuh dan itu malah menambah suara bisingnya. Pali pun juga mendengar nih suara itu dan bebarengan melihat makhluk itu yang bergerak dengan cepat menuju ke tempat penampungan. Si Regan pun akhirnya masuk ke dalam penampungan untuk menolong adiknya dan si Regan pun mencoba untuk memberikan pintu yang terjatuh tadi sebagai pelampungnya. Markus pun berhasil meraihnya dan segera mengambil senternya. Ia pun mencoba menyenteri kakaknya yang ternyata sudah mau tenggelam. Tak butuh waktu lama nih, si Regan pun akhirnya tenggelam dan si Markus ini mencoba meraih tangan kakaknya nih sampai akhirnya dia berhasil mengangkat kakaknya. Saat Regan dan Markus ini sedang waspada, makhluk itu tiba-tiba udah masuk ke dalam penampungan dan hendak menyerang mereka. Namun sekali lagi alat pendengarannya si Regan ini berdengung dan itu pun menyelamatkan mereka dari si makhluk. Mereka berdua pun begitu terkejut nih melihat lubang yang ada di penampungan itu yang dibuat oleh makhluk itu. Sedangkan Emily sendiri ini yang berada di rumah pun mencoba mengawasi mereka dari komputer pengintai. Tak berapa lama si Pak ini pun akhirnya berhasil menemukan Regan dan Markus. Emily pun sangat lega dan menghela nafas. Baru saja mereka semua berpelukan, terdengar suara makhluk di dekat mereka. Pak Li pun menyuruh Regan dan Markus untuk bersembunyi di mobil. Pak Li sendiri sedang mencari keberadaan makhluk itu sambil membawa kapak. Saat makhluk itu menyerang, Pak Li ini mencoba menebasnya, namun dia malah kalah dan tersungkur ke tanah. Melihat kejadian itu, si Markus ini malah teriak dari dalam mobil. Nah, saat mencoba bersembunyi nih di dalam mobil, seperti biasanya alat pendengar si Regan ini berdengung. Namun kali ini ia berhasil mematikan dengungan itu. Karena berhasil dimatikan nih, si makhluk itu pun mencoba untuk merusak mobilnya dan terus menggoyang-goyangkannya. Untungnya si ayah kembali sadar dan mencoba menyelamatkan anak-anaknya. Pak Ali pun mengatakan bahwa dia sangat mencintai mereka sebelum mengorbankan dirinya. Kemudian Pak Ali pun berteriak nih untuk memancing makhluk itu mendekat ke arahnya. Melihat hal itu, si Markus ini langsung narik tuas rem yang akhirnya menggerakkan mobil itu dan Pak Li pun akhirnya terbunuh. Markus dan Regan pun akhirnya kembali lagi ke rumah menemui Emily. Emily pun langsung memeluk kedua anaknya. Namun si makhluk juga mendekat nih ke arah mereka. Mereka pun bergegas masuk ke dalam ruang pengintaian. Saat sudah berada di sana, si Regan ini menangis nih saat melihat ruangan ayahnya. Sedangkan bayi kecilnya si Emily ini memberikan kepada si Markus agar si Emily bisa melindungi mereka bertiga dengan senjata laras panjang. Tak berapa lama lampu tiba-tiba berkedip nih dan ternyata makhluk itu sudah ada di sana. Emily pun mulai mengarahkan nih senjatanya ke arah makhluk itu. Namun makhluk itu sedikit terganggu dengan suara komputer dan merusaknya. Di sisi lain saat Emily mencoba melindungi anak-anaknya, Regan yang berada di belakang Emily ini
nih mulai melihat papan tulis ayahnya nih. Sampai akhirnya penglihatan si Regan ini berhenti di kalimat apa kelemahannya. Regan pun melihat alat pendengarnya yang diberikan oleh Pak Lee yang kini berada di dalam telapak tangannya. Kemudian Regan ini menekan tombol di alat pendengarnya yang ada di kupingnya sehingga menimbulkan dengungan. Seketika itu pula nih si makhluk ini merasa terganggu. Dan pada scene ini si Regan ini sudah menyadari nih ternyata dengungan itu yang akan mengganggu pendengaran si makhluk itu. Si Regan pun mencoba mencari cara nih bagaimana cara memperbesar dengungan itu. Sampai akhirnya dia melihat sebuah speaker di sebelahnya dan mencoba untuk memperbesar dengungannya dengan cara mendekatkan alat pendengarannya. Dan hal itu pun berhasil melumpuhkan si makhluk. Melihat makhluk itu yang sudah tidak bergerak, si Regan pun akhirnya mematikan dengungan. Tak berapa lama makhluk itu kembali bangkit nih. Namun dengan berani Emily menembak kepala makhluk itu dan membunuhnya. Dan ternyata suara tembakan itu justru mengundang makhluk yang lain mendekat ke rumah mereka. Emily dan Regan pun saling tatap nih sampai akhirnya si Regan ini mengambil speaker dan memperbesar volumenya. Sedangkan si Emily menyiapkan senjatanya. Film pun berakhir, gengs. Oke guys, itu dia review video gue kali ini dan gue nggak bosen-bosennya nih ngingetin kalian supaya jaga kesehatan kalian selalu. Tentunya jangan lupa juga dong, jangan lupa apa? Jangan lupa kalau kalian suka jangan lupa like. Kalau kalian ngerasa bermanfaat jangan lupa share. Dan kalau kalian ingin berteman, tekan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Biar kalau gue ada video baru kalian bakal tahu. Gue juga tunggu nih komenan kalian di bawah tentang kritik dan saran buat video gue selanjutnya. Oke, stay positif dan bahagia selalu. Bye bye, see you next time.